Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan ringan langkah menuju tempat ibadah salat Isya berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat ilahi. Semoga upaya kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun semoga mendapatkan syafaatul ujma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, masih di tema menyambut Ramadan, karena memang kirang langkung sami ngondoi maksudnya sami ngondoi orang mayunan sasi siam. Mugi-mugi urang dibarokahan di sasi Rajab, dibarokahan di sasi ayeuna sasi Sa'ban, oge didugikeun ka sasi anu mulia, sasi Ramadan, sasi di mana dibakarnya dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin ya kita membahas mari sucikan hati di bulan suci. Kemudian menyambut dengan banyak berdoa. Kemudian sampailah yang ketiga kemarin, yaitu persiapkan sedekah yang terbaik untuk berbagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya bulan Ramadan, beliau orang yang paling dermawan, lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pahala sedekah itu walaupun pahala sunnah akan tetapi diganjar atau diberikan pahala wajib. Kemudian persiapkan yang selanjutnya adalah persiapan kita untuk menyambut Ramadan, mempelajari ya ilmu tentang Ramadan yang memang banyak hal yang harus kita pelajari. Kenapa kita harus mempelajari ilmu? Karena dengan keilmuan ya, kita akan
meyakini, kemudian tunduk hati ini kepada Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Dengan ilmu, maka hati ini akan tunduk, kata Allah. Mari kita buka ya yang keempat, mempelajari ilmu. Quran surat 22 ayat 54. Surat 22 Al-Hajj ayatnya 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Sadaqallahul azim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Sadaqallah. Jadi persiapan mempelajari ilmu, terutama ilmu Al-Quran, yaitu ulumul Quran. Dari mulai kita memahami hukum-hukum tajwid, kemudian dengan hukum tajwid kita akan naik level menjadi hukum tahsin, ya, tahsinul Quran, sehingga dalam bacaan kita akan ya tepat terhadap hukumnya sehingga bagus bacaannya. Nah, setelah itu levelnya naik lagi setelah tajwid, kemudian tahsin, kemudian ya sebelum kita ke tafsir itu kita pelajari atau kita hafalkan dulu, berarti tahfizul Quran, tahfiz, memelihara. Tajwid, tahsin, kemudian tahfiz. Tajwidul Quran, tahsinul Quran, tahfizul Quran. Ya, jadi kita berusahalah satu ayat kita hafalkan, wios da tuang oge sahuap-sahuap. Ngapalkeun Quran oge sakata-sakata we wih deui gitu da berusahalah. Da abdi ge hafalan Quran teh sami. Apa awana mah teu hafal. Ya, tapi dengan terus murojaah. Murojaah itu berulang-ulang, mengulangi. Murojaah itu mengulang-ulang.
Sebetulnya tidak ada alasan kolot katanya. Sok, ya memanglah ada sedikit. Cuman kalau ada kemauan yang kuat, pasti cuman eta hoream na hungkul. Ada apa-apa sebenarnya. Sekali lagi tajwidul Quran, tahsinul Quran, tahfizul Quran, kemudian baru naik level lagi tafhimul Quran. Tafhim itu paham lah. Ya. Memahami yaitu dengan ilmu tafsir. Ya, itu level-level memang harus kita jalani sedikit demi sedikit. Kenapa harus mempelajari ulumul Quran? Karena kata Allah dalam ayat ini, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini, timbul keyakinan bahwasannya Al-Quran itulah yang benar, yang hak dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman. Jadi dampak dina mempelajari ilmu teh, ya, maka akan timbul keimanan. Kata Allah. Dan setelah timbul keimanan, maka kemudian ya tunduk hati mereka kepadanya, kepada Quran. Tunduk hati kepada Quran. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Tuhnya. Jadi Allah pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada keridhaan Allah. Inilah makna ilmu. Kemudian fakta daripada keilmuan itu ayat-ayat akan menjadi nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Maka orang Arab menyatakan ilmi ma'i aina maruhtu, cenah cek orang Arab nya. Ilmu bersamaku kemana saja aku pergi. Ilmi ma'i, ilmu itu bersamaku. Aina maruhtu, kamana oge abdi indit, cenah kitu. Kemudian al ilmu itu fi sodri, itu di dalam hati, dalam dada. Labatna sunduki, lain beteng cenah tempatna ilmu mah, tapi dalam hati, fi qalbi cenah gitu. Upami sur bahasa Sunda mah lamun geus boga ilmu moal berat mamawa cenah gitu. Nya, upami tos gaduh ilmu mah moal berat mamawa. Itu sagilak ku ilmu mah gitu. Nah, maka ketika seseorang terus mempelajari ilmu, maka kata Allah, bal huwa ayatum bayyinatun. Akan tetapi huwa Quran itu ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, bayyinatun, yang jelas, bayyinatun, yang nyata, fi suduril ladina utul ilm, di dalam dada orang-orang yang telah diberi ilmu. Jadi ayat-ayat Allah itu akan nyata di dalam dada orang-orang yang telah diberi ilmu. Upami urang ayeuna nuju ngelmu Quran, berarti kudu nyata di dada. Ya, karena ilmi fi sodri la batna sunduki, ilmu itu dalam hati, bukan perut tempatnya. Cenah da beuteung mah keur tuangan atuh, bukan ilmu. Kita buka ayatnya, surat 29 ayat 49. 29 49. Surat 29 ayat 49.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما Sadaqallahul azim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang jolim yang mengingkari ayat-ayat kami. Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran itu terpelihara di dalam dada dengan dihafal oleh banyak kaum muslimin turun-temurun dan dipahami oleh mereka sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya. Jadi nyata, bayinat, jelas, centre di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Nah, gitunya. Nah, kemudian dalam mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan, setelah kita mempelajari ilmu ulumul Quran, kemudian kita harus sedikit demi sedikit mengetahui yang namanya mustalahul hadis, ilmu mustalah hadis. Ya, ada istilah nama ari urang mada nya. Bukan pesantrenan, tetapi minimal mengetahuilah naon sih ari ilmu mustalah hadis teh. Itu sekilas saja ya, bahwa ilmu mustalah hadis adalah ilmu untuk memilah dan memilih hadis mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, yang palsu, mana yang matruk, mana yang munqati', mana yang mursal, mana yang banyak itu hadis itu ya. Kenapa harus mempelajari itu? Karena ya kita akan mengetahui hadis mana yang harus kita amalkan sehingga menjadi hujah, dalil yang nyata. Jadi ilmu mustalahul hadis itu adalah ilmu mempelajari hadis, ya, memilah dan memilih hadis-hadis. Nah, memang itu adalah tugas para alim ulama, ya, yang disebutkan oleh Allah bahwa dengan mempelajari ilmu itu, kata Allah, hendaklah segolongan di antara mereka ada orang yang mendalami ilmu agama, tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu memahami tafaqquh itu ya, tafaqquh itu kan memahami fikihnya, tafaqquh fiddin itu mendalami ilmu agama. Jadi kalau kata Quran mah entong sararea naon istilah nama sibuk ku dunia atuh gitulah. Cik atuh aya saurang naon salah saurang mah atau segolongan gitu nya, segolongan manusia yang mendalami ilmu agama. Supaya apa? Supaya ketika mereka kembali maka mereka mendapat pelajaran.
Kalau di zaman Nabi itu semuanya, kata Nabi, jangan semuanya ikut berperang. Cobalah ada beberapa golongan yang mendalami atau mempelajari ilmu agama. Jadi khusus, ada pengkhususan. Coba perhatikan surat At-Taubah surat 9 ayatnya 122. Surat 9, surat At-Taubah ayat 122. Surat 9 ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah falawla nafara min kulli ta'ifatul liyatafaqahu fid din ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza ja'u ilaihim idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Shadaqallah. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan pertempuran, ke medan peperangan. Ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Lihat tafaqahu fiddin, tafaqahu fiddin. Memperdalam ilmu agama. Memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Nah, ini maksudnya adalah ada
orang-orang yang khusus dia terus mencari ilmu. Nah itulah fungsi alimil ulama tadi dia. Jadi khusus dia mempelajari ilmu sehingga tidak sempat untuk berniaga, ente sempat icalan, ente sempat bekerja, tidak sempat pokoknya. Sampaikannya Imam Syafi'i ya, kemudian Ibnu Taimiyah, ya ulama-ulama sampai ke sibuk naon ngelmu gitu nya, mencatat kitab sampai ke meninggalnya itu dalam keadaan sendirian, istilah nama tegaduh istri, tegaduh murang kali gitu. Saking ku sibuk ngelmu. Matak pantas cenah cek Nabi, tintanya para ulama itu akan ditimbang dengan darahnya para syuhada. Waduh. Ya. Tinta para ulama ya, anu nulis kitab akan ditimbang dengan darahnya para syuhada. Saking kunaon cing? Saking ku penting-pentingnya ilmu, maka harus ada liat tafaqquhu fiddin, orang-orang yang khusus mempelajari ilmu agama. Ya, seperti ulama-ulama kita kan ya, pamitos fokus terhadap suatu ilmu, maka henteu kawartoskeun anjeunna katakan berbisnis ya, berdagang gitu kan. Tos khusus mempelajari agama. Dan memang ayat ini menyatakan ya, kalau dulu kan orang-orang yang beriman teh berperanglah bersama Nabi entong sararea perang. Entong ini kabeh der marangot beak we. Ini teh. Pami ayeuna panginten kondisinya kalau sekarang tong arusaha kabeh atulah meni kabeh di dunia kitunya. Cik atuh aya atuh anu khusus mempelajari ilmu. Makanya kalau mempelajari ilmu yang khusus-khusus itu disebutkan fardu kifayah. Kalau fardu ain kan wajibnya masing-masing tah fardu ain mah. Tapi kalau ilmu-ilmu tertentu itu fardu kifayah. Maksudnya apa? Ya cukup diwakili, ya cukup diwakili lah oleh seorang ulama ini yang pandai terhadap ilmu grammar bahasa Arab, ilmu nahwu shorof, sehingga ketika ya ini contohnya, ketika Al-Quran bisa sampai kepada kita diterjemahkan oleh siapa? Wasilahnya oleh siapa? Oleh orang-orang yang ahli tata bahasa ya, translasi ya transit ya. Gitulah pokoknya nama saya. Hari orang Sunda mah saya. Jadi untuk menerjemahkan ya, sehingga bahasa Arabnya seperti ini, bahasa Sundanya atau bahasa Indonesianya seperti ini. Itu siapa yang mampu menerjemahkan 30 juz sampai saat ini ya, kita baca, ternyata di sini disebutkan subhanallah ya. Ieu teh hoyong tiasa kieu teh. Hoyong ku tiasa ku urang di aos teh ieu teh. Perjuangan 10 orang selama 8 tahun. Ieu teh hoyong kieu teh. Jadi urang mah lamun barang tuang teh tinggal naon cing. Tuh anu perjuangan ge anu wah luka-likuna ge pami diibaratkeun di nu beas mah ti mimiti ngangler naon ngangler nya ti mimiti macul itu kan sampai wah prosesnya kan lama gitu kan, sampai ka nandur sampai ka terus kan itu teh naon tahapan-tahapan teh lama kan gitu. Barulah
tiasa jantena kapungkur mah dugi ka si beas teh merenang setahun jadi natenya teu jiga ayeuna. Setahun teh jadi 4 kali panen kapungkur mah kan. Belum ketemu ilmunya terus. Nah, seperti ini pun ya, ketika kita fahami Al-Qur'an dengan terjemahnya ini ya sampai dikatakan di dalam masa-masa yang kami lalui cenah tuh selama 8 tahun mengerjakan tugas berat yang dipikulkan kepada kami ini dengan melalui bermacam-macam kesulitan, kami tidak dapat melupakan jerih payah kawan-kawan anggota Dewan Penterjemah yang sejak semula sampai selesainya tugas ini tekun memberikan waktunya yang berharga baik siang maupun malam dengan tidak mengenal lelah. Kepada mereka kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Tuh berapa? 4 profesor kan gitunya, 2 doktor ahli bahasa kan ya, 3-nya kiai. Tuh, jadi tidak sembarangan untuk menerjemahkan ini. Ulan, orang mah kariam, ulan. Oh. Tuh kan orang mah gitunya kantun am, kantun raos. Nya, aduh, tos dibakiannya, mohon kantun am. Alhamdulillah ya. Nah itulah ya fungsi bagaimana orang-orang yang khusus mempelajari tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Mungkin kalau kita fokus terus memperdalam agama, timbullah orang itu dikatakan ulama, orang yang berilmu. Maka semakin berilmu kata Allah, dia akan semakin takut kepada Allah. Ulama itu adalah semakin takut kepada Allah. Jadi semakin dipelajari, semakin didalami, maka orang-orang yang berilmu itu akan semakin takut kepada Allah. Maka al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan ulama teh orang-orang yang berilmu. Nah, ya satu lagi, ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara seluruh manusia. Maka orang yang berilmu yang dikatakan ulama adalah orang yang paling takut. Ya. Kita buka ayatnya. Surat 35, surat Fatir. Surat Fatir, surat 35, ayatnya 27, 28. Ada? Ketemu? Baca saja artinya. Ya, artinya saja. Hartosna, langsung ya hartosna. Dan ada pula yang hitam pekat. Kamana cing lompatna eta? Ya, satu lagi 28 dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak dan yang bermacam-macam. warnanya. Dan jenisnya ia adalah hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Tuh. Shadaqallah. Ini maksudnya ayat ini menyatakan dari seluruh penciptaan Allah ya sampai ke Allah menyatakan, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan air hujan dari langit? Ya, tak itu kan naon perhatikeun urang air hujan turun dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Da urang mah kari ngagayem we cawu oge teu milu mungkusan urang mah. Nya teu milu mungkusan cawu Pak. Kari muka gayem nya. Itu. Padahal emutaneun eta teh. Ya.
Dengan air hujan itu maka Allah hasilkan buah-buahan. Maksudna naon? Da geuningan upami tatangkalan kahujanan teh merekah gitulah. Baguslah ya. Yang beraneka macam jenisnya. Sok sabaraha jenis eta buah-buahan maka etangnya cau oge cau we. Aya cau nangka, aya cau mangala, aya cau raja, aya cau bulu. Oh raja bulu maksudna mah. Aya cau tanduk. Aya cau kana mah. Seteka etang cau muli. Lah. Masya Allah. Eta teh kerek tina hiji jenis cau. Itunya. Terus jeruk, jeruk Garut, jeruk purut, jeruk lemon. Jeruk naon. Wah, udahlah. Masya Allah. Padahal taneuhna eta kene, caina eta kene. Tapi ku Allah teh dibedakeun nya. Nah, ini maksudnya. Kemudian dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam. Tah ayat itu ayeuna kapanggihna teh geuning nya. Di Cina gunung teh jiga pelangi jiga nu meunang ngawarnaan. Ya, ada garis-garis merah, ada garis-garis putih, bahkan ada pula yang hitam pekat, hidung lestreng. Caketrek. Dan demikian pula di antara manusia. Maksud nama sarua jelema ge anu hidung, aya nu beureum, aya nu bodas. Dan dinu taneuh keneh. Kemudian binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak pun kan samanya. Ningal sapi we aya sapi nu bodas, aya nu sapi nu hideung, sapi nu beureum, sapi nu coklat. Ya, binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Titik eta teh titik tah. Maksudna titik teh heupnya cenah. Mikiran eta teh heup cek Allah teh. Kemudian selanjutnya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, mafhumnya, cara memahaminya adalah ternyata semakin dalam ilmu seseorang maka harus semakin takut kepada Allah. Tak eta ulama nu sabenerna mah. Itunya bukan semakin apa? Bukan semakin alus sorbana. Bukan semakin bagus mobilna, bukan semakin nyata naon lah jenggot oge lah gitunya. Ya tong semakin panjang cenah cek Said Agil mah semakin goblok. Eta mah aduh ngahina pisan nya. Eta mah parna, semakin panjang jenggotnya semakin goblok cenah. Ulah cek Nabi oge teu benang panjang-panjang teuing, sapanjang lagi sakieu. Sakieu cek Nabi teh tah. Sakeupeut tos teuk-teuk mana? Orang-orang Arab sararahe we. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang berilmu itu adalah semakin takut. Jika di antara kita ya, semakin takut kepada Allah berarti orang teh ulama, diberi ilmu maksudnya. Itu. Karena dalam ayat yang lain disebutkan kami cenah sewaktu di dunia merasa takut cenah. Gitu kan? Di antara kami sewaktu di dunia ya berada di tengah-tengah keluarga kami merasa paling takut kepada Allah. Itu teh cariusan orang surga teh itu teh. Jadi baheula cenah kau kuring teh nya kami teh
merasa takut diazab oleh Allah sehingga dia takut beribadahnya saking. Jadi aya dampak ketakutan kepada Allah itu adalah dia semakin taat kepada Allah. Nah, eta ulama. Nah, itulah ya kenapa dalam menyambut bulan suci Ramadan ini harus mempelajari ilmu, karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang harus dijalankan dan mana yang harus kita tinggalkan, termasuk di dalam prosesi ibadah saum. Daku ilmuna makan orang teh jadi non dalam mengamalkan ibadah saum teh akan lebih mantap ketika kita berdasarkan ilmu. Nah, seperti kontroversi ieu non buletin cegeringnya buletin non nu ngahiung teh. Geuning imsak. Nah, kan imsak teh menahan, tahan. Tapi ternyata bukan berarti setelah imsak jadi batal. Da anu ngabatalkeun nama itu adzan subuh. Itu kan itu teh kontroversi di urang teh memahami itu teh gitu. Tapi memang ketika kita berikhtiar, non ikhtiar teh kehati-hatian, maka setelah imsak ya udah, itu kan ya. Itu haban bukan barang gayem teh kan gitu. Itu mah apalagi yang ngan seukur aduh nya anu resep udud mah komo udud aduh lebar cenah euy. Sememe imsak ke udud heula. Udud we cenah. Alam bako. Jadi nu udud mah geus ka alam bakonya. Dengan ilmu kita akan mengetahui itunya. Oh, itu kan. Seperti ini cenah. Ulah cek Ustaz cenah Ustaz mah. Aya anu ieu cenah geuningan aya anu tuang kangkung cenah. Hari tuang kangkung teh satengah geus asup, satengah ieu di dieu keneh cenah. Kaburu adan cenah tah. Kumaha ieu? Diteuleui besi bata, di badawa besi utah cenah kumaha ieu? Tanyakeun cenah geuning ka DKM. Cek DKM teh bijak. Cekelan ini mereka magrib cenah. Aco atuh. Panjang teuing gitu mah. Sahur atuh da ke kangkungnya. Panjang teuing kangkungna. Aduh, iya ya. Ya, itulah mempelajari ilmu agama. Kemudian kita siapkan ya dalam menyambut Ramadan ini adalah persiapan perencanaan ibadah yang matang. Ibadah yang matang. Nu kumaha tuh ibadah yang matang teh? Itu kan ya. Maksudnya adalah kita benar-benar bahwa dalam ibadah ini harus betul-betul surat 15 ayat 99. Surat 15 ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim.
Maksudnya adalah wa'bud kan beribadah. Dalam beribadah menyembah Allah itu ya harus benar-benar merasakan bahwa hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Jadi ketika beribadah ya, ibadah yang matang itu adalah ibadah yang memang kita yakin akan mati gitu nya. Ya, sehingga mempersiapkan ibadah teh matang gitu nya. Karena dengan ilmu tadi, ku ilmu mah ibadah teh henteu campoleh. Lalawode itu dengan bahasa Sunda mah aya campoleh, aya lalawode, lalawora. Jadi tidak sembarangan dalam hal ibadah, tetapi dalam hal ibadah dia sungguh-sungguh. Nah, sehingga ibadur rahman ciri jalmi anu ibadahna matang sungguh-sungguh digambarkan oleh Allah dalam Quran surat 25 surat Al-Furqan ayatnya 63 sampai sebetulnya sampai selesai sih ya, cuman kan panjang teuing. Ya, 63 sampai 70 71 sajalah. 63 70 71 dibaca artinya saja. Maka 2 ayat ewang lah. 2 ayat ewang mangga. Mohon 63 betul. Salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab ini membuat kebinasaan yang besar. 67 68 ya, 6970 sampai 71 selesaikan, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan berzina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya, itulah ibadur rahman, hamba Allah yang dalam beribadahnya matang. Maka sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata salam, selamat. Ya, tesarwana gitulah. Rendah hati, tesarwana gitu. Kemudian dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang sholat tahajud di malam hari semata-mata karena Allah. Pamedi bulan Ramadan kumaha cenah itu tahajud ongko. Naon? Taraweh ongko gitu nya. Nah, ini juga kontroversi ya. Ini juga istilah nama naon?
berbagai pemahaman. Berbagai pemahaman. Nya, ieu teh cenah ari tos tarawih kengeng teh cenah hoyong tahajud deui. Nya, sampai ka saking ku semangatna gitu. Kalau kita lihat dari bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan sholat taraweh itu, awalnya Nabi sholat taraweh, kemudian di masjid, ya malam pertama itu diikuti oleh para sahabat. Kemudian malam kedua di masjid pun sampai hampir berdesak-desakan. Ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ya membludak gitunya. Nah, malam keempatnya Nabi ditunggu tidak datang-datang. Kunaonnya cenah Rasulullah cik mun bahasa urang meureun teang. Kangjeng Nabi pilari bilih nuju kumaha atunya. Nah, ketika dipilari, ya, diteang, dipapai, Rasulullah SAW ya mengatakan kepada orang yang menemui beliau, kata Nabi, sungguh aku takut cenah ya. Tarawih itu jika demikian aku takut akan dianggap wajib, kata Nabi teh. Nah, sehingga Nabi tidak menghadiri di malam-malam selanjutnya. Nah, jadinya para sahabat masing-masing ke salat gitu. Nah, ketika 10 hari baru 10 malam terakhir baru Rasulullah SAW di sana bersungguh-sungguh sampai membangunkan seluruh keluarganya. Fokus we di dinya mata iktikaf di masjid. Nya upami urang bade nyontoh sapertos Kangjeng Nabi itunya. Ya, jadi ada juga yang geringan sok aya di urang oge. Nah cenah tarawih cenah bade di bumi we berarti dia paham. Lain hoream kan tong suudon. Tarawih tanya jelema mah. Tong suudon kanu tarawih di masjid teh buah-buah teuing nya leuwih paham tibatan urang. Gitu. Atak entong suudon lamun masjid mimiti pinuh ka dieu keuna kosong buat diararima. Tong suudon. Itunya. Nya cenah ari malam kahiji nepi ka saminggu penuh cenah. Ari saminggu ka ditu teh ngarelae cenah areueuh cenah. Kamarana. Ya, padahal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya memang dan itu dikerjakan oleh Rasulullah pada malam hari. Pada malam hari. Memang ini juga kontroversi. Ada yang menyatakan bahwa ya sholat tarawih itu sebetulnya sama dengan sholat-sholat yang sunat yang lain. Maksudnya sama sih, sama dengan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, caranya sama. Cuman beda dikasih nama, akhirnya hari di bulan Ramadan tarawih. Arti tarawih itu apa sih? Nah, itu sholat santai. Ini mah balik di urang bakal 7 menit beres kumaha ya teh kok santai. Sok dibulak-balik. Ya. Jadi sholat tarawih itu sholat santai. Makanya sholat di Masjidil Haram itu kan saking santainya kan nya salam teh saruku, ari saruku teh saain. Nya. Jadi dua rakaat teh saain. Jadi rata-rata satu ain teh berarti upami dina Quran ieu mah 1 lembar ya. Salembar teh.
Sarakaat teh salembar, 2 rakaat 2 lembar. Tuh. Gitu. Kali berapa? Naon? 20. 20 itu. Ya, maksudnya mah kalau di Mekah 20 teh 2 imam. Karena untuk menghargai yang akan melaksanakan 11 rakaat gitu. Makanya di imamnya 2 nya. Soke perhatoskeun. Jadi sarakaat satu salat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 5 kali berarti 10. Itu tuh biasanya diganti imamnya. Nah, imamnya digentos karena imam yang ini menghargai yang 11 rakaat gitu. Nah, makanya tapi memang hadis itu kebanyakan para sahabat teh melaksanakan di 20. Cenah matakna diekeun we, ditentukeun we di Mekah teh 20 rakaat dan 2 imam gitu. Cuman memang kalau kita merujuk dalam hadis sahih itu ada ya dikatakan bahwa Nabi baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan itu tidak lebih daripada 11 rakaat eta yang diambil teh lebih kuat. Nah, maka yang 11 rakaat gitunya dan lebih naon istilah nama tumaninah, tartil gitunya. Ya itulah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, adapun yang lebih daripada 11 rakaat itu aktsar sahabat yang mengamalkan. Nah, dan imam di masjid pun pada waktu itu yang memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pun tidak ikut sholat di masjid. Pan cenah salat masing-masing teh ya. Cenah daripada masing-masing. Tak ku Sayyidina Umar teh daripada masing-masing tos we cenah aku angkat satu imam saja. Itu. Kemudian Umar mengatakan ini adalah bid'ah hasanah cenah gitu. Ada bid'ah teh kan yang diada-adakan, hasanah yang baik. Ta eta munculna aya bid'ah hasanah teh di para sahabat gitu. Maka sebetulnya kalau kita mengkaji hadis tidak akan ada yang menyatakan wah didinya mah 11 rakaat ari ibadah cenah. Ari pamenta loba cenah ari ibadah saeutik. Kan gitu aja. Itu ari pamenta loba ari ibadah hayang saeutik cenah. Eta malah akal-akal naon istilah nama akal-akalan. Itu nya tapi da lain lobana itunya lain lobana ibadah mah dan dinu ieu nage dina Quran nage kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yang telah menjadikan hidup dan mati dan menguji kalian liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum siapa di antara kalian ahsanu yang paling baik amalnya. Berarti bukan aksaru amala. Kalau aksaru amala lebih banyak ya. Kalau ahsanu lebih bagus. Nah, jadi tidak diukur dari kuantitas kulobana, tapi Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aksaru amala. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, bukan lebih banyak. Wah, komo kadu kadinya mah. Cek anu 2 tilu. Tanya dari urang teh nya cenah. Jadi dalam hal ieu mah tong janten pacengkadan yang akan melaksanakan 23 rakaat mangga da itu dilaksanakan oleh para sahabat. Yang 11 itu oleh Rasulullah. Bahkan kan itu ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat malam sampai ke banyak sekali ya, sampai ke bengkakan gitu nya. Itu tapi tetap Siti Sayyidah Aisyah menyatakan
bahwa sholat malam Nabi baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat eta unggul. Yang dijadikan dalil yang sahih bahwa sholat tarawih ya itu 11 rakaat dengan witir. Ya itu pun masih istilah nama tetap saja ada orang yang pokoknya mah abdi mah hoyong 23 mah enggak. Jadi tidak diperselisihkan, tidak dijadikan tidak, jadi jangan sampai gara-gara seueur sareng sakedikna berbantah-bantahan. Sudah laksanakan saja apa yang diyakini. Jadi sekali lagi dalam hal ibadah harus matang, persiapkan ibadah yang matang. Kemudian ayat 65-nya dan orang-orang yang berkata, nah ini doa, ada yang mencatatkan 6566 ini doa tahajud. Doa salat malam teh ieu. Rabbana srif walladzina yaquluna Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berdoa itu yang berkata, yang berdoa, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Itu doa tahajud, doa witir ya. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Itu nya Rabbana srif anna jahannam inna azabaha kana gharama. Jadi itulah orang-orang yang ibadahnya matang. Kemudian ayat 67-nya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta atau menginfakkan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, jadi dalam berinfak, dalam bersedekah ini ada aturannya dari Allah. Tidak boleh sampai kaki acaranya sahabat yang sedang sakit parah. Kemudian dia kepada Rasul menyatakan, ya Rasulullah, hartaku akan aku sedekahkan semua. Eta teh non istilah nama ditolak oleh Nabi, jangan. Kenapa ya Rasulullah? Terlalu banyak. Jadi memberikan infak pun ya, nafkah infak itu harus di tengah-tengah yang antara yang demikian, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Kalau dalam ayat yang lain, jangan terbelenggu, jangan juga terlalu mengelurkan. Jadi biasa-biasa gitunya. Sedang-sedang sajalah. Palingan direkan celeng teh. Iya, betul. Ini ayat menyatakan bahwa dalam menginfakkan pun jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Allah yang menyatakan, Allah kan Maha tahu hati manusia. Nanti kamu akan tercela dan menyesal, benar. Aduh, kaduhung kabeh cenah dibikeun. Allah Maha tahu itu. Itunya. Iya. Satu lagi coba dibuka. Ini penguat ayat ini. Surat 17 ya. Surat 17. Dikuatkan ayat itu teh. Surat 17. 28 betul, 17 29. 17 29. Coba di Awas Hartosna. Artinya saja coba. Pak Ilham, silakan Pak Ilham. 17 29. Cek Allah teh. Jadi dalam hal berinfak pun nyalah. Kalau kata Allah, mastata'tum sekemampuanmu.
Tapi kan beda lagi dengan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Eta bentena teh. Ari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mah, saya sedekahkan seluruh hartaku ya Rasulullah. Untukmu mana? Untukku adalah tenang, ada Allah dan Rasulnya. Cenah kitu nya. Nah, moal tiasa nyaingan iman Sayyidina Abu Bakar. Gitu, para sahabat. Kembali ke 2568 dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat balasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali 77.1 kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada orang-orang yang oleh Allah diganti kejahatannya dengan kebaikan. Ini banyak. Ya bisa jadi preman-preman pensiun. Tentunya kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Nutadina jahat kemudian berbalik menjadi orang-orang yang baik. Itulah hamba-hamba Allah yang matang dalam ibadahnya. Jadi siapkan perencanaan ibadah yang matang di bulan Ramadan. Yang selanjutnya mempersiapkan fisik. Ya, surat Al-Baqarah ayat 247. Surat Al-Baqarah ayat 247. Ini ceritanya adalah cerita Talut dan seorang Talut raja. Surat Al-Baqarah ayat 247. Al-Baqarah 247. Dibaca artinya saja. Ya. Dan dia lebih kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Shadaqallah. Di sini ada bastotan fil ilmi wal jismi. Bastotan fil ilmi wal jismi artinya Allah telah menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jadi persiapan fisik tubuh yang kuat itu di bulan Ramadan harus kita persiapkan karena memang membutuhkan fisik anu kiat lah nya. Kalau di dalam ayat ini disebutkan bastotan fil ilmi wal jismi. Allah menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Bastotan fil ilmi wal jismi. Fisik jismi itu kan jasad fisik ya. Jadi harus kuat. Nah, di sini ceritanya adalah teu pantes anu jadi pamimpin teh teu loba duitna. Tuh kan jadi dari dulu oge identik kepemimpinan itu bagi orang yang punya banyak duit. Ya emang waktu ayeuna nya rek kampanye teh teu boga duit marek merena nahaon cenah. Ada janji-janji. Ya, aduh. Ya, memang ini dari dulu tidak aneh ya. Dari dulu memang yang ingin berkuasa pemerintahan itu yang banyak uangnya. Matak di urang saha sok anu boga duit. Kan gitu. Siapa yang punya uang? Oligarki cenah loba duit. Kan gitu nya. Enggeus kumaha teu da urang mah. Bongana umat Islam teh da nu baleungharna cara rici. Kajian aya nu ngarti saurang dua urang atuh moal boga kakuatan cenah kan gitu. Sing salah lamar we.
Ya, terutama di bulan Ramadan yang akan datang ya, sekali lagi persiapkan ilmu, persiapkan fisik yang kuat. Ya. Terakhir jangan lupa ya, kita dari sekarang terus memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Ya. Alhamdulillah, sebagai penutup kita tutup dengan Quran surat 11 ayat 3. Surat 11 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير Sadaqallahul azim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik padamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya pada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Ya, shadaqallahul adzim. Ya, mudah-mudahan dengan kita bertobat ya dari kesalahan-kesalahan kita, jadi kan bersih ti ayeuna teh kan kita ya, memohon ampun, bertobat kepada Allah sehingga maksimal beribadah di bulan Ramadan kita ya mendapatkan pahala yang terbaik insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja barangkali ya yang bisa saya sampaikan di penghujung bulan Sa'ban ya. Penghujung bulan Sa'ban pengajian majelis tadabbur Al-Qur'an yang insyaallah kita akan memulai lagi di Syawal insyaallah ya. Baik, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan saya secara pribadi ya dalam menyambut Ramadan ini. Bila ada salah kata atau salah perbuatan saya atau salah-salah dalam tindak tanduk saya, mohon dimaafkan. Insyaallah saling ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.